Pernah gak sih kamu ngerasa capek banget ngejar hidup? Udah kerja pagi siang malam, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Gak pernah cukup, gak pernah puas, dan makin lama makin ngerasa stres sendiri. Setiap awal bulan semangat karena gajian, tapi baru seminggu dompet udah tipis. Sering nanya ke diri sendiri, salah gue di mana? Tenang, kamu gak sendirian. Banyak orang ngerasain hal yang sama. Hidup kayak lari di treadmill, keringatan, ngos-ngosan, tapi gak maju-maju. Padahal kamu udah coba hemat, udah usaha ini itu. Tapi rasanya kayak dunia selalu ngasih kamu posisi paling susah. Tapi di tengah kekacauan finansial itu, kita bisa lihat ada sekelompok orang yang secara konsisten bisa bangun kekayaan. Gak cuma kaya, tapi juga awet. Bahkan hartanya bisa turun-temurun sampai cucu dan cicit mereka. Siapa mereka? Ya, orang Cina. Bukan mitos, bukan legenda, tapi kenyataan. Dan itu semua bukan karena mereka semua lahir tajir, tapi karena mereka punya mindset yang beda. Dan inilah yang akan kita bahas hari ini. Bukan untuk mengagungkan satu etnis, tapi untuk belajar dan sadar kalau hidup kita mau berubah, kita juga harus berubah cara mikir kita. Yang pertama, mindset rencana jangka panjang. Satu hal yang jadi pondasi utama orang Cina dalam membangun kekayaan adalah mereka gak pernah berpikir jangka pendek. Lo pernah lihat gak orang Cina buka toko kelontong kecil, tapi dijalani konsisten puluhan tahun. Gak buru-buru ekspansi, gak nafsu gaya-gayaan, tapi mereka sabar, ngumpulin modal, putar uang, dan pelan-pelan bisnisnya tumbuh. Mereka ngerti kekayaan itu hasil dari proses panjang, bukan sulap semalam. Kebanyakan dari kita pengen cepat, baru kerja dikit, udah pengen punya mobil, baru punya usaha sebulan, udah pengen viral. Tapi hidup gak kerja kayak gitu. Kalau lo mau tahan lama, lo harus tanam mindset sabar, konsisten, dan rencanakan jangka panjang. Yang kedua, ilmu keuangan itu harus turun-temurun. Orang Cina itu gak cuma warisan harta, mereka warisin cara berpikir. Anak-anak dari kecil udah dibiasain bantu di toko, ngerti cara ngelayan pelanggan, ngerti cara hitung uang. Bukan disuruh belajar akademik doang, tapi juga belajar realita hidup. Karena mereka sadar, kalau cuma ngasih uang ke anak bisa boros. Tapi kalau ngasih ilmu, anak bisa bikin uang sendiri. Coba kita tanya ke diri sendiri, waktu kecil kita lebih sering diajarin soal duit apa enggak? Atau malah kita tumbuh dengan stigma, ngomongin uang itu tabu, ngitungin duit itu pelit, yang penting hidup bahagia, duit nyusul. Dan akhirnya apa? Kita tumbuh jadi generasi yang takut sama uang, gak ngerti cara ngelolanya, dan salah jalan dalam cari duit. Yang ketiga, duit harus diputar, bukan disimpan doang. Mindset ini penting banget. Orang Cina percaya uang yang diam itu rugi. Mereka lebih suka muterin uang, dipakai untuk beli stok dagangan, buka usaha, atau diinvestasikan. Uang harus kerja, bukan cuma disimpan nunggu inflasi ngurangin nilainya. Makanya jangan heran, mereka bisa mulai dari jual kecil-kecilan, lalu pelan-pelan punya kios, punya toko, bahkan punya properti. Karena mereka tahu, setiap uang yang mereka pegang itu harus bisa balik dengan temannya. Sebaliknya, banyak dari kita megang uang lalu bingung, langsung kepikiran buat belanja, beli HP baru, ikut tren, atau liburan. Bukan soal liburan, tapi kalau tiap ada uang selalu langsung habis, kapan kita bisa maju? Yang keempat, gaya hidup harus tertinggal dari level finansial. Ini salah satu rahasia besar yang banyak orang gak sadar. Orang Cina gak peduli terlihat kaya, mereka lebih peduli beneran kaya. Mereka bisa aja udah punya properti miliaran, tapi masih naik motor, masih pakai baju sederhana, dan gak pamer. Karena buat mereka, pamer itu jebakan, bikin lo kelihatan berhasil, padahal dibalik itu lo ngerasa tertekan. Sebaliknya, banyak dari kita ngerasa harus kelihatan sukses demi validasi orang lain, demi terlihat keren di media sosial. Akhirnya kejebak gaya hidup tinggi, gaji naik, tapi pengeluaran juga naik, dan hasilnya gak pernah punya sisa. Yang kelima, mereka fokus bangun aset, bukan koleksi barang konsumsi. Orang Cina mikirnya beda, beli tanah, beli ruko, beli mesin produksi, itu aset. Tapi beli sepatu 3 juta, iPhone tiap tahun ganti, atau ngopi setiap hari di kafe, itu konsumsi, habis dipakai, nilainya jatuh, gak menghasilkan. Mereka ngerti, semakin banyak aset, semakin banyak penghasilan pasif. Dan semakin lo punya penghasilan pasif, lo gak perlu kerja banting tulang terus. Jadi pertanyaannya sekarang, selama ini lo kumpulin aset atau kumpulin utang konsumtif? Yang keenam, mereka gak malu mulai dari kecil. Orang Cina gak gengsi mulai dari bawah. Mereka bisa mulai dari lapak kecil di pinggir jalan, jualan kaki lima, atau usaha rumahan. Yang penting, mulai dulu, jalani dulu, baru nanti pikirin gimana berkembangnya. Sementara banyak dari kita terlalu banyak mikir, takut gagal, takut malu, takut dibandingin. Akhirnya gak mulai-mulai, atau nunggu modal gede dulu. Padahal yang penting itu mental dan konsistensi, bukan cuma modal duit.
Jangan malu jadi kecil asal lo punya visi untuk tumbuh besar. Yang ketujuh, mereka punya komunitas kuat dan saling dukung. Satu hal yang luar biasa dari budaya orang Cina adalah solidaritas komunitasnya. Mereka saling bantu, bikin koperasi, saling jadi supplier, saling support. Karena mereka ngerti kekayaan itu lebih gampang dicapai bareng-bareng, bukan dengan saling saingan atau saling jatuhin. Sementara di luar sana, banyak orang justru saling sindir, saling iri, bahkan senang lihat orang lain gagal. Itu mindset yang bikin kita nggak maju-maju, karena orang sukses malah dianggap musuh, bukan inspirasi. Kalau mau kaya bareng, kita harus punya pola pikir saling angkat, bukan saling tindih. Yang kedelapan, mereka selalu punya plan B, C, dan D. Orang Cina jarang cuma punya satu sumber penghasilan. Mereka bisa punya toko, tapi juga investasi properti sambil jadi distributor barang tertentu dan simpan emas. Karena mereka sadar dunia itu dinamis. Hari ini bisnis rame, besok bisa turun, jadi harus siap. Gak boleh taruh semua telur di satu keranjang. Pertanyaannya sekarang, lo udah punya cadangan penghasilan atau belum? Yang kesembilan, mereka hidup di bawah kemampuan, bukan pas-pasan. Mindset ini yang bikin mereka awet kaya. Mereka hidup di bawah kemampuan. Artinya, kalau penghasilan 10 juta, gaya hidup mereka mungkin hanya 5 juta. Sisa 5 juta diputar lagi. Beda banget sama kebanyakan orang yang penghasilannya 10 juta, gaya hidup 12 juta. Hasilnya, utang. Hidup di bawah kemampuan bukan berarti pelit, tapi cerdas. Supaya ada ruang buat berkembang, bukan tercekik cicilan. Yang ke-10, mereka punya kesadaran tinggi bahwa hidup itu susah kalau nggak disiplin. Orang Cina itu realis, mereka sadar hidup itu keras, makanya mereka serius mempersiapkan. Mereka nggak percaya takdir doang, mereka bikin takdir mereka sendiri lewat kerja keras, strategi, dan konsistensi. Sementara banyak dari kita pasrah, nunggu rezeki datang, padahal nggak nyiapin apa-apa. Padahal rezeki itu harus dijemput, bukan ditunggu sambil rebahan. Yang ke-11, pendidikan sebagai investasi utama. Orang Tionghoa memandang pendidikan bukan sekedar kewajiban, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga. Mereka percaya bahwa dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat membuka pintu menuju peluang yang lebih besar di masa depan. Oleh karena itu, mereka sangat menekankan pentingnya pendidikan formal maupun informal bagi anak-anak mereka. Mereka tidak segan mengalokasikan sebagian besar pendapatan untuk biaya pendidikan, karena mereka yakin bahwa investasi ini akan memberikan hasil yang berlipat ganda di masa depan. 12. Menghindari utang konsumtif. Salah satu prinsip keuangan yang dipegang teguh oleh orang Tionghoa adalah menghindari utang konsumtif. Mereka hanya akan berutang jika utang tersebut digunakan untuk keperluan produktif, seperti memulai atau mengembangkan bisnis. Mereka menyadari bahwa utang konsumtif hanya akan membebani keuangan dan menghambat pertumbuhan kekayaan. Dengan menghindari utang konsumtif, mereka dapat menjaga kestabilan keuangan dan fokus pada investasi yang menguntungkan. 13. Etos kerja yang tinggi. Orang Tionghoa dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Mereka tidak takut untuk bekerja keras dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Mereka percaya bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah, melainkan melalui kerja keras, ketekunan, dan dedikasi. Etos kerja ini ditanamkan sejak dini, sehingga menjadi bagian dari budaya dan kebiasaan sehari-hari. 14. Disiplin dan konsisten dalam menabung. Menabung adalah kebiasaan yang sangat dijunjung tinggi oleh orang Tionghoa. Mereka disiplin dan konsisten dalam menyisihkan sebagian pendapatan untuk ditabung, bahkan sejak usia muda. Mereka memahami bahwa menabung adalah langkah awal untuk mencapai kebebasan finansial dan membangun kekayaan jangka panjang. Dengan menabung secara rutin, mereka dapat mengumpulkan modal untuk diinvestasikan dan menghadapi situasi darurat dengan lebih tenang. 15. Membangun jaringan dan relasi yang kuat. Orang Tionghoa sangat menghargai pentingnya jaringan dan relasi dalam dunia bisnis dan kehidupan sosial. Mereka aktif membangun hubungan dengan berbagai pihak, baik dalam komunitas sendiri maupun di luar komunitas. Mereka percaya bahwa dengan jaringan yang luas dan kuat, mereka dapat memperoleh informasi, peluang bisnis, dan dukungan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan. Bro, hidup kita nggak akan berubah kalau kita terus mikir kayak dulu. Dan hari ini, lo udah belajar sesuatu yang beda. Bukan soal ras, bukan soal nasib, tapi soal cara lo mikir, cara lo bertindak, dan cara lo nentuin masa depan. Kalau orang lain bisa awet kaya sampai 7 keturunan, kenapa lo nggak bisa? Semua dimulai dari mindset. Ubah pola pikir lo, perbaiki cara lo kelola uang, bangun kebiasaan baru, jangan tunggu sempurna, mulai dari sekarang, dari hal kecil, dari apa yang lo bisa. Karena kalau lo terus hidup di pola lama, hasilnya ya akan gitu-gitu aja.
Dan lo akan terus ngerasa hidup ini nyiksa, nyesa, dan gak ada ujung. Saatnya lo punya kendali, saatnya lo warisin sesuatu yang benar ke anak cucu lo nanti. Dan semua itu dimulai dari mindset.